Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Statistika untuk Regresi Linear dan Korelasi. Anggotanya nomor 1, Muhammad Rizky, Muhammad Randy Firdaus, Yosua Pandu Ederson Simatupang, Bagas Sofyan Gifari, dan Ahmad Fahri Ridho. Latar belakang, banyak analisis statistika bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua atau lebih. Bila hubungan demikian ini dapat dinyatakan dalam bentuk rumus matematik, maka kita akan menggunakannya untuk keperluan peramalan. Masalah peramalan dapat dilakukan dengan menerapkan persamaan regresi. Mendekati nilai tengah populasi, sekarang ini istilah regresi ditetapkan pada semua jenis peramalan dan tidak harus berimplikasi suatu regresi mendekati nilai tengah populasi. Sedangkan teknik korelasi merupakan teknik analisis yang melihat kecenderungan pola dalam satu variabel berdasarkan kecenderungan pola dalam variabel yang lain. Maksudnya, ketika suatu variabel memiliki kecenderungan untuk naik, maka kita melihat kecenderungan dalam variabel yang lain apakah juga naik atau turun tidak menentu. Jika kecenderungan dalam satu variabel selalu diikuti oleh kecenderungan yang lain dalam variabel lain, kita dapat mengatakan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan atau korelasi. Lanjut pembahasan 2.1 Pengertian dan korelasi. Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Galton menemukan adanya tendensi bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi memiliki anak-anak yang tinggi. Orang tua yang pendek memiliki anak-anak yang pendek pula. Kendati demikian, ia mengamati bahwa ada kecenderungan tinggi anak cenderung bergerak menuju rata-rata tinggi populasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, ketinggian anak yang amat tinggi atau orang tua yang amat pendek cenderung bergerak ke arah rata-rata tinggi populasi. Inilah yang disebut hukum Galton mengenai regresi universal. Dalam bahasa Galton, ia menyebutkan sebagai regresi menuju mediokritas secara umum. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan atau variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Pusat perhatian adalah pada upaya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara suatu variabel dengan satu lebih variabel independen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Korelasi merupakan teknis analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan measures of association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Pembahasan lanjutan. Dalam korelasi sempurna tidak diperlukan lagi penguji hipotesis karena kedua variabel mempunyai hubungan linear yang sempurna. Artinya variabel X mempengaruhi variabel Y secara sempurna. Jika korelasi sama dengan nol, maka tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Dalam korelasi sebenarnya tidak dikenal istilah variabel bebas dan variabel tergantung. Biasanya dalam perhitungan digunakan simbol X untuk variabel pertama dan Y untuk variabel kedua. Dalam contoh hubungan antara variabel remunerasi dengan kepuasan kerja, maka variabel remunerasi merupakan variabel X dan kepuasan kerja merupakan variabel Y. Analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula
terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama. Korelasi positif atau berlawanan, korelasi negatif. Pembahasan lanjutan. Analisis regresi dan korelasi. Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mengetahui disebut independen variabel, variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi disebut dependent variabel, variabel terikat. Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas atau satu variabel terkait, maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana. Sedangkan jika variabel bebas lebih dari satu, maka disebut dengan persamaan regresi berganda. Analisis korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan negatif, dan mempunyai hubungan. Untuk mencari persamaan garis regresi dapat digunakan berbagai pendekatan rumus, sehingga nilai konstanta A dan nilai koefisien regresi B dapat dicari dengan metode sebagai berikut. Ini rumusnya. Contoh, berdasarkan hasil pengambilan sampel secara acak tentang pengaruh lamanya belajar X terhadap nilai ujian Y adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus di atas, nilai A dan B akan diperoleh sebagai berikut. Sehingga persamaan regresi sederhana adalah Y sama dengan 20,4 ditambah 5,2X. Berdasarkan hasil perhitungan dan persamaan regresi sederhana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa lamanya belajar mempunyai pengaruh positif koefisien regresi B 5,2 terhadap nilai ujian. Artinya jika semakin baik atau tinggi nilai ujiannya, nilai konstanta adalah sebesar 20,4 dan dengan asumsi variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dianggap tetap. Analisis korelasi digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya derajat hubungan antar variabel yang diteliti. Tinggi rendahnya derajat keeratan tersebut dapat dilihat dari koefisien korelasinya. Korelasi yang mendekati angka plus 1 berarti terjadi hubungan positif yang erat. Bila mendekati angka 1 hubungannya negatif yang erat, sedangkan koefisien korelasi mendekati angka 0 berarti hubungannya kedua variabel adalah lemah atau tidak erat. Dengan demikian nilai koefisien korelasi adalah min 1 R plus 1. Untuk koefisien korelasi sama dengan min 1 atau plus 1. Berarti hubungan kedua variabel adalah sangat erat atau sangat sempurna, dan hal ini sangat jarang terjadi dalam data real. Untuk mencari nilai koefisien korelasi R dapat digunakan rumus sebagai berikut. Contoh, sampel yang diambil secara acak dari 5 mahasiswa didapat data nilai statistik dan matematika sebagai berikut. Yang ini contohnya. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,94 atau 94%, menggambarkan bahwa antara nilai statistik dan matematika mempunyai hubungan positif dan hubungannya erat, yaitu mahasiswa mempunyai nilai statistiknya baik, maka nilai matematikanya juga akan baik dan sebaiknya. Jika nilai statistik jelek, maka nilai matematikanya juga jelek. Macam-macam regresi dan korelasi. Macam-macam regresi itu terbagi 5, antara lain sebagai berikut. 1. Regresi linier sederhana. Hubungan antara dua variabel yaitu X atau variabel bebas dan Y variabel tak bebas. Kedua variabel datanya kuantitatif. Misal, berat badan seorang dipengaruhi tinggi badannya. 2.
Regresi linier berganda. Hubungan antara variabel Y dengan dua atau lebih variabel X. Semua variabel datanya kuantitatif. Misalnya, produksi padi dipengaruhi oleh jenis pupuk, suhu, lama penyerahan, dan lain-lain. Regresi 3. Regresi nonlinear, hubungan antara variabel Y dan X yang tidak linear. Tidak linear maksudnya laju perubahan Y akibat laju perubahan X tidak konstan untuk nilai-nilai X tertentu. Misal, produksi padi akan meningkat saat diberi pupuk taraf rendah ke sedang. Tapi kalau diberi dengan taraf tinggi, malah produksinya menurun. 4. Regresi Dumi. Hubungan antara variabel Y, data kuantitatif, dan variabel X atau data kualitatif. Misal, melihat pengaruh kemasan terhadap harga jual makanan. Kita coding 1 jika kemasan menarik, dan 0 jika kemasan tidak menarik. 1 dan 0 adalah variabel dummy. 5. Regresi logistik. Hubungan antara variabel Y atau data kualitatif dan variabel X atau data kuantitatif. Mana nih? Pembahasan lanjutannya. Misalnya, ingin diketahui apakah konsumen akan membeli makanan di rumah makan berdasarkan penilaian konsumen terhadap lokasi, pelayanan, pendapatan. Dalam kasus ini, hanya ada dua kemungkinan respon konsumen, yaitu konsumen membeli dan tidak membeli. Macam-macam korelasi terdiri dari 1. Korelasi positif. Korelasi positif adalah tingkat hubungan antara dua variabel yang mempunyai ciri bahwa perubahan variabel independen X atau variabel bebas X diikuti oleh perubahan variabel dependen Y atau variabel bebas Y secara searah. Korelasi negatif. Korelasi negatif adalah tingkat hubungan antara dua variabel yang mempunyai ciri bahwa perubahan variabel independen variabel X diikuti oleh variabel dependen Y, variabel bebas Y, secara berlawanan. 2. Korelasi sederhana atau simple correlation, yaitu tingkat hubungan yang terjadi antara dua variabel saja. 3. Korelasi multiple atau multiple correlation, yaitu tingkat hubungan yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Misalkan, pada model regresi linear multiple, maka maksud dan pengertian dari pengertian pernyataan di atas adalah hubungan antar Y dan X, atau tingkat hubungan antara Y dengan X2, atau tingkat hubungan antara X1 dan X2. Pembahasan lanjutan, korelasi sempurna atau perfect correlation. Maksud dan pengertian dari korelasi sempurna antara dua variabel yaitu suatu kondisi bahwa setiap nilai variabel bebas X akan terdapat pada nilai variabel tidak bebas Y-nya. Hal ini dapat diartikan pula bahwa garis regresi yang terbentuk dari kata yang terbesar atau terdistribusi adalah merupakan tempat kedudukan dari data-data dimaksud, sehingga nilai R-nya sama dengan 1, atau R sama dengan -1. 5. Korelasi tidak sempurna atau imperfect correlation. Korelasi antara dua variabel yang dikatakan tidak sempurna jika titik-titik yang tersebar tidak terdistribusi tepat pada satu garis lurus. 6. Korelasi yang mustahil atau nonsense correlation. Korelasi antara dua variabel yang seolah-olah ada tetapi tidak ada. Tujuan penggunaan regresi dan korelasi.
Ada beberapa tujuan penggunaan analisis regresi antara lain membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasari pada nilai variabel bebas. Dua, menguji hipotesis karakteristik dependensi. Tiga, untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dan dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan simpel. Adapun tujuan penggunaan korelasi yaitu untuk mengukur kekuatan Tauss range dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh 1, motivasi kerja dengan produktivitas. 2, kualitas layanan dengan kepuasan pelanggan. 3, tingkat inflasi dengan IHSG. Karakteristik penggunaan regresi dan korelasi. Regresi memiliki beberapa karakteristik antara lain. 1, model regresi dikatakan layak jika angka signifikansi pada ANOVA sebesar kurang dari 0,05. 2, tidak boleh terjadi multikolinialitas. Artinya tidak boleh terjadi kolerasi yang sangat tinggi atau sangat rendah antar variabel bebas. Syarat ini hanya berlaku untuk regresi linier berganda dengan variabel bebas lebih dari satu. Ketiga, keselarasan model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai R pangkat 2. Semakin besar nilai tersebut, maka model semakin baik. Jika nilai mendekati 1, maka model regresi semakin baik. Nilai R pangkat 2 mempunyai karakteristik di antaranya 1, selalu positif. 2, nilai R pangkat 2 maksimal sebesar 1. Karakteristik penggunaan regresi. Karakteristik penggunaan regresi dan kolerasi. Regresi memiliki beberapa karakteristik antara lain. 1, model regresi dikatakan layak jika angka signifikan pada ANOVA sebesar kurang dari 0,5%. Kedua, tidak boleh terjadi multikolinialitas, artinya tidak boleh terjadi korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah antara variabel bebas. Syarat ini hanya berlaku untuk regresi linier berganda dengan variabel bebas lebih dari satu. Ketiga, keselarasan model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai R pangkat 2. Semakin besar nilai tersebut, maka model semakin baik. Jika nilai mendekati 1, maka model regresi semakin baik. Nilai R pangkat 2 mempunyai karakteristik di antaranya 1, selalu positif. 2, nilai R pangkat 2 maksimal sebesar 1. Jika nilai R pangkat 2 sebesar 1 akan mempunyai arti kesesuaian yang sempurna. Maksudnya seluruh variasi dalam variabel Y dapat diterangkan oleh model regresi. Sebaliknya, jika R pangkat 2 sama dengan 0, maka tidak ada hubungan linier antara X dan Y. Keempat, terdapat hubungan linier antara variabel bebas atau X dan variabel tergantung atau Y. Kelima, data harus berdistribusi normal. 6, data berskala interval atau rasio. Ketujuh, kedua variabel bersifat dependen, artinya suatu variabel merupakan variabel bebas atau disebut juga sebagai variabel prediktator. Sedang variabel lainnya variabel tergantung atau disebut juga sebagai variabel respons. Korelasi memiliki beberapa karakteristik di antara lain 1, kisaran korelasi. Kisaran
kisaran atau range korelasi mulai dari 0 sampai 1. Korelasi dapat positif dan dapat pula negatif. 2. Korelasi sama dengan 0. Korelasi sama dengan 0 mempunyai arti tidak adanya hubungan antara variabel. Ketiga, korelasi sama dengan 1. Korelasi sama dengan plus 1 artinya kedua variabel mempunyai hubungan linear sempurna atau membentuk garis lurus positif. Mempunyai makna jika nilai X naik, maka Y juga naik. Keempat, korelasi sama dengan minus 1. Artinya pada kedua variabel mempunyai hubungan linear sempurna atau membentuk garis lurus negatif. Relasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka Y turun dan berlaku sebaliknya. Macam-macam regresi itu terbagi menjadi 5 antara lain sebagai berikut. 1. Regresi linear sederhana. 2. Regresi linear berganda. 3. Regresi non-linear. 4. Regresi dummy. 5. Regresi logistik. Macam-macam korelasi terdiri dari 1. Korelasi positif, 2. Korelasi negatif, 3. Korelasi sederhana atau simple correlation, 4. Korelasi multiple atau multiple correlation, 5. Korelasi sempurna atau perfect correlation, 6. Korelasi tidak sempurna imperfect correlation, 7. Korelasi yang mustahil nonsense correlation. Kesimpulan. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah nilai studi mengenai ketergantungan suatu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau bebas dengan tujuan untuk mengestimasi independen yang diketahui. Analisis korelasi sederhana atau Beveridge correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan mengetahui arah hubungan yang terjadi. Sekian dari kami kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.